Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Nur Wijayanti, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku guru pengampu mata pelajaran PPKN kelas 10 MIPA 6 dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur. Marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini serta kita dapat menyaksikan presentasi dari kelompok saya maupun dari kelompok lain. Adapun topik yang akan kami bahas adalah yang terkait bab 7 tentang wawasan Nusantara dalam konteks NKRI. Yang pertama dalam kasus krisis multidimensional Indonesia atau krisis nilai tukar yang dialami oleh bangsa Indonesia pada periode Juni 1998. Dan yang kedua adalah kasus terkait negara Malaysia yang mengeklaim kebudayaan Indonesia sebagai hak milik negaranya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Wardana yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Muhammad Dio Arianto, Indriania Hayu, Maisha Rahmaulia, Fitriah Nurjanah, dan Meli Nur Aini. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian, dan yang ketiga adalah sesi tanya jawab. Yang keempat penyampaian diskusi kelompok 5, yang kelima motivasi, yang keenam penyampaian yel-yel, dan yang terakhir adalah penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk Muhammad Leo membacakan materi yang pertama dan setelah itu dilanjutkan oleh anggota kelompok 5 yang lainnya untuk membacakan materi selanjutnya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Muhammad Naufal selaku moderator pada pagi hari ini. Yang pertama, saya akan menyampaikan topik tentang wawasan Nusantara dalam konteks NKRI. Sebelumnya, saya mau tanya nih, apakah kalian tahu apa itu wawasan Nusantara dalam konteks NKRI? Nah, kalau belum tahu, saya akan menjelaskan apa sih itu wawasan Nusantara dalam konteks NKRI. Wawasan Nusantara dalam konteks NKRI adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan atau keamanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kasus yang terdapat dalam bab wawasan Nusantara, yaitu tentang krisis multidimensional Indonesia atau krisis nilai tukar yang dialami oleh bangsa Indonesia pada periode Juni 1998. Krisis nilai tukar yang dialami oleh bangsa Indonesia pada periode Juni 1998 telah membawa akibat yang sungguh di luar perkiraan siapapun, bahkan tak pula prediksi para ahli. Krisis tersebut pada kisah lanjutannya berkembang dan meluas mencapai krisis multidimensional ekonomi, politik, sosial, budaya, dan kemudian identitas bangsa. Kemudian krisis ekonomi tersebut ditandai kesulitan memperoleh bahan pokok dan kesempatan kerja sebagai akibat banyaknya perusahaan yang harus gulung tikar dikarenakan krisis hutang akibat depresiasi rupiah yang amat tajam dan mendadak, yang kemudian menjadi pemicu timbulnya gerakan mahasiswa yang muncul bagaikan ribuan semut. Gerakan mahasiswa itu kemudian menciptakan kesadaran kolektif komponen bangsa yang lain untuk menyadari bahwa upaya mengatasi krisis ekonomi haruslah diawali dengan reformasi di dalam bidang politik. Reformasi politik yang semula diarahkan pada pembersihan pemerintahan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang kemudian diakronimkan menjadi KKN, ternyata tidak mendapatkan sambutan yang positif dari pemerintah Presiden Soeharto yang ketika itu berkuasa. Akibatnya kekecewaan timbul sebab ketidakresponsifan pemerintah malah membawa tuntunan yang sifatnya lebih mendesak, yakni perlunya pergantian pimpinan pemerintah dari Presiden Soeharto. Gerakan mahasiswa yang menggulirkan tuntunan pergantian pimpinan nasional itu akhirnya mampu untuk memaksa Soeharto untuk mengundurkan diri
pada tanggal 21 Mei 1998. Ketika itu, ratusan ribu mahasiswa menduduki gedung MPR atau DPR untuk menyatakan tuntutannya. Ternyata, pergantian pemimpin nasional tersebut melahirkan suasana politik yang hiruk pikuk. Tiba-tiba, semua orang ingin bicara dan didengar suaranya, termasuk dari mereka yang selama ini dikenal sebagai pendukung setia rejim masa lalu. Akibatnya banyak bunglon politik yang ikut bermain dalam kancah politik Indonesia. Bermacam isu pula menjadi sasaran untuk dihembuskan pada masyarakat. Di antara sekian banyak isu itu ada tuntutan desentralisasi kekuasaan dan pembagian keuangan yang lebih adil antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan berbagai cara tuntunan itu dimunculkan. Dalam kasus terakhir di Aceh, bahkan sampai menggelar SUMPR, Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum Aceh, sebagai media pengumpulan tuntunan masyarakat Aceh. Khusus untuk hal itu, beragam ide yang ditawarkan sebagai solusi pun muncul. Dari sekedar menuntut pembagian keuangan yang lebih adil, tuntunan otonomi yang lebih luas, tuntunan federalisasi, sampai ke tuntunan kemerdekaan. Bagaimana sih cara penyelesaian terhadap kasus krisis multidimensional Indonesia atau krisis nilai tukar yang dialami oleh bangsa Indonesia pada periode Juni 1998? Nah, berikut ini saya akan bacakan penyelesaiannya. Ibarat penyakit, Indonesia itu sudah mengalami berbagai penyakit yang dalam dunia kedokteran disebut komplikasi. Mungkin tepat digunakan akumulasi krisis, karena krisis yang dialami bukan hanya sekedar satu macam krisis, tetapi berbagai macam krisis, sehingga ada yang mengistilahkan krisis multidimensi. Tidak terkecuali dalam dunia hukum pun ikut imbasnya krisis, yang merupakan bagian dari itu pun tidak terlepas dari dunia hukum tanah, yang justru penuh dengan unsur KKN. Pada beberapa kasus yang menarik perhatian publik, yang justru antara lain merupakan contoh krisis dalam dunia hukum, perubahan paradigma tampaknya mau tidak mau harus dilakukan oleh Indonesia, karena keadaan sekarang ini sepertinya kita sedang berada dalam keadaan anomali, sehingga mesti ada gestalt switch, yaitu dalam bentuk perubahan paradigma. Kiranya peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk mengatasi krisis ini sangat diperlukan. Hendaknya disesuaikan dengan talenta yang dimiliki. Keragaman yang identik dengan pluralistik dalam pengertiannya tidak berarti hukum tanahnya pluralistik. Hukum tanahnya sendiri adalah satu, yang berlaku nasional dari Sabang sampai Merauke. Akan tetapi, menyangkut penerapan dan pelaksanaannya akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat, apalagi menyangkut hak-hak atas tanah yang disebut hak ulayat, yang identik dengan tanah hak komunal. Keadaan multikrisis tersebut di atas yang menghinggapi bumi pertiwi itu memang sudah akut, walaupun bukan merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Untuk kasus yang kedua terkait negara Malaysia mengklaim ke Indonesia adalah negaranya. Baik, saya akan menjelaskan tentang kasus yang kedua. Negara Malaysia mengklaim ke Indonesia adalah negaranya, seperti tari pendek yang berasal dari Bali. Bukan hanya itu, tetapi batik juga diakui sebagai hak cipta negaranya. Dari contoh tersebut bahwa Malaysia mengklaim bahwa tari pendek adalah tarian yang besar dari negara Malaysia. Padahal sudah jelas sekali bahwa tari pendek berasal dari Bali. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata dalam dunia. Selain tari pendek, hasil karya batik pun juga diakui oleh negara Malaysia. Hal ini tidak dapat dibiarkan. Kita sebagai bangsa Indonesia harus menjaga kebudayaan kita dan kita harus rebut kembali hasil karya negara Indonesia dari tangan negara lain agar dapat kembali menjadi hak cipta negara Indonesia. Bangsa Indonesia sepatutnya melestarikan kebudayaan dan melakukan sosialisasi wawasan. Sosialisasi wawasan memiliki tujuan, yaitu terjalinnya pemahaman tentang wawasan Nusantara akan membatasi sumber konflik di dalam tubuh bangsa Indonesia, baik di saat ini maupun masa mendatang, dan akan memantapkan kesadaran untuk mengutamakan kepentingan nasional dan cita-cita tujuan nasional.
Sebagai warga negara yang baik, khususnya para generasi muda, kita sudah sepantasnya belajar tentang budaya dalam negeri, bukan hanya budaya luar negeri, terutama di bidang musik, mode, dan pergaulan. Hubungan Indonesia-Malaysia memang cukup genting akhir-akhir ini, karena memasuki wilayah sensitif, kekayaan dan warisan budaya kita sebagai bangsa diklaim milik Malaysia. Apakah hal ini pantas untuk dibiarkan? Tentu saja tidak. Sebagai bangsa Indonesia yang memiliki banyak kebudayaan, baik dari segi tarian, kerajinan tangan, jenis-jenis patung, serta lagu-lagu yang diciptakan oleh para pejuang, jangan kita biarkan negara manapun untuk merebutnya. Kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, sudah sepantasnya kita mengambil alih budaya kita. Namun, sangat disayangkan, kinerja pemerintah dalam mengatasi hal ini tidak sepenuhnya berhasil. Sesungguhnya, peran pemerintah dalam menjaga keragaman budaya adalah sangat penting. Dalam hal ini, pemerintah berfungsi sebagai pengayom masyarakat sekaligus sebagai penjaga tata hubungan interaksi antar kelompok budaya di Indonesia. Di sisi lain, pemerintah ternyata tidak mampu untuk memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat karena masih saja negara jiran dapat merenggut hak cipta budaya Indonesia. Hal ini dikarenakan kurangnya hak paten yang membuat negara manapun dengan mudah mengambil budaya kita. Bagaimana sih cara penyelesaian terhadap kasus negara Malaysia mengklaim kebudayaan Indonesia sebagai hak milik negaranya? Nah, berikut saya akan bacakan penyelesaiannya terhadap kasus tersebut. Jadi, dari kasus tersebut, maka kita mendapatkan pelajaran bahwa Indonesia memiliki beragam kebudayaan. Kita sebagai warga negara Indonesia wajib menjaga kebudayaan tersebut. Kita tidak boleh hanya mengandalkan pemerintah saja, tetapi kita sebagai masyarakat harus berperan aktif dalam menjaga kebudayaan bangsa. Dan kasus tersebut mengajarkan kita arti menjadi jiwa nasionalisme. Nah, sekian presentasi dari kelompok 5. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk kelompok 5 yang sudah sangat baik menyampaikan dan menyajikan materi. Untuk acara selanjutnya adalah acara yang paling dinanti-nanti pastinya untuk teman-teman semua, yaitu sesi tanya jawab. Sebelum dimulai sesi tanya jawab, saya akan memberikan peraturan pada sesi ini. Yang pertama, audiens diharapkan tenang. Yang kedua, acungkan tangan sebelum bertanya. Yang ketiga, ketika saya sudah persilahkan, sebutkan identitas yang meliputi nama dan nomor absen. Yang keempat, segera membacakan pertanyaan yang diajukan. Yang kelima, untuk yang diberi pertanyaan, segera langsung menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut. Demikianlah peraturannya. Saya Muhammad Naufal Yulia Wardana, absen 25, ingin bertanya. Untuk pertanyaan yang saya ajukan ini, saya persilahkan Muhammad Tio untuk menjawabnya. Bagaimana usaha pemerintah mengatasi krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997-1998 dari sisi moneter atau perbankan? Baik, saya Muhammad Tio Arianto. Saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh moderator saya, yaitu Muhammad Naufal Yulia Wardana. Yaitu dengan menurunkan suku bunga perbankan agar tidak melonjak tinggi dan melakukan pembenahan ekonomi dengan cara menetapkan UKM dan koperasi bagi rakyat Indonesia. Selain menambah lapangan pekerjaan, juga dapat memajukan ekonomi dalam negeri dan juga melakukan pembatasan produk impor dan lain-lain. Terima kasih. Saya Muhammad Tio Arianto, absen 24, ingin bertanya. Untuk pertanyaan yang saya ajukan ini, saya persilahkan Indriani Rahayu untuk menjawabnya. Pertanyaan saya, bagaimana sikap kita terhadap klaim Malaysia pada budaya Indonesia? Terima kasih. Sikap Indonesia seharusnya tegas dalam kasus ini, karena pengklaiman ini menyangkut harga diri dan sudah termasuk pencurian kebudayaan yang berdampak berbahaya bila dibiarkan. Saya Mesya Rahma Ulia ingin bertanya. Untuk pertanyaan saya ajukan ini, saya persilahkan Melinur Aini untuk menjawabnya. Pertanyaan saya, bagaimana sikapmu jika salah satu tarian Indonesia diakui oleh negara lain? Silakan jawab. Nah, di sini saya Melinur Aini akan menjawab pertanyaan dari Mesya Rahma Ulia. Jawaban saya atas pertanyaan tersebut adalah tidak terima, karena ini sudah dari nenek moyang kita, dan kita juga harus jaga kebudayaan Indonesia supaya tidak diambil oleh negara lain.
Baik, akhirnya sesi tanya jawab sudah selesai. Selanjutnya kita menuju ke sesi motivasi. Untuk motivator dari kelompok 5, saya persilahkan. Kebudayaan adalah peninggalan berharga nenek moyang yang sudah seharusnya kita sebagai generasi muda untuk menjaga dan melestarikan. Diklaimnya budaya kita oleh negara tetangga membuktikan ketidakmampuan kita dalam menjaga dan melestarikannya. Malu adalah hal yang seharusnya dirasa, bukan salah pemerintah jika tidak bisa menjaga seharusnya. Yang kita pikirkan adalah apakah kita sudah menjaga dan melestarikannya. Jika sudah melestarikannya, bagaimana mungkin kebudayaan kita dengan mudah diklaim dengan negara tetangga? Bukan hanya tari, pendet, dan batik, namun juga semuanya. Mari kita pikirkan dan renungkan kesalahan ini agar tidak terulang kembali. Mari lestarikan budaya untuk masa depan bersama. Terima kasih atas motivasinya. Selanjutnya kita menuju sesi penyampaian yel-yel. Selamat menonton. Bangun pemudi pemuda Indonesia, keluarkanlah bukumu untuk belajar, dengarkanlah temanmu untuk presentasi. Kami dari kelompok 5 berbagi ilmu. Kami dari kelompok 5 untuk dirimu. Terima kasih atas yel-yelnya. Untuk acara selanjutnya ada penutup. Tidak terasa ya, kita sudah berada di ujung acara. Saya Muhammad Naufal sebagai moderator mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk kelompok 5 atas presentasinya. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.